Langit senja memerah ketika Faisal turun dari bus tua yang berdebu. Suara burung-burung sore bersahutan di antara pepohonan, seakan menyambut kepulangannya. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di pondok pesantren di Jawa Timur, kini ia kembali ke kampung halamannya, Desa Kedung Jati, desa kecil yang dikelilingi hutan bambu dan kebun karet. Tubuhnya kurus tapi matanya bersinar penuh tekad. Ibunya menyambut dengan pelukan hangat dan air mata haru. Rumah mereka sederhana, dinding papan dan atap seng, namun penuh kehangatan. Di dalam rumah, Faisal langsung mencium tangan ibunya, lalu mengambil Al-Quran yang dulu ia tinggalkan. "Bu, Isal pengen ngajarin ngaji anak-anak di masjid. Gratis. Biar mereka nggak buta huruf Quran," ucapnya setelah makan malam. Ibunya tersenyum, walau wajahnya sedikit cemas. "Niatmu baik, Nak. Tapi sekarang desa ini beda. Masjid jarang dipakai. Anak-anak lebih sering main ke tanah lapang milik Juragan Salim." Nama itu membuat dahi Faisal berkerut. Juragan Salim, penguasa tanah terbesar di desa, dikenal kaya raya dan disegani. Dulu, ia sering menyumbang untuk pembangunan desa. Tapi, sejak beberapa tahun terakhir, orang-orang mulai berbisik tentang kekayaannya yang mencurigakan. Ada yang bilang dia pelit, ada yang bilang punya perjanjian gelap. Pagi berikutnya, Faisal membersihkan masjid tua yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Ia memanggil anak-anak yang sedang bermain layangan dan mengajak mereka ngaji. Beberapa anak tertarik dan mulai datang setiap sore. Namun, semua berubah saat Faisal bertemu mata dengan lelaki berpakaian jas coklat berdiri di luar pagar masjid, anak buah Juragan Salim. Lelaki itu hanya mengamati, sebelum berbalik tanpa berkata sepatah kata pun. Hari-hari berlalu. Santri kecil Faisal bertambah. Suara bacaan Al-Quran mulai terdengar tiap sore dari masjid. Tapi keanehan mulai muncul. Satu demi satu orang tua anak-anak itu mendatangi Faisal. "Maaf, Kang Faisal. Anak saya nggak boleh ngaji lagi. Kata bapaknya, nanti kena musibah. Kami disuruh berhentiin anak-anak ngaji. Ada yang ngawasin. Katanya, yang ngajari Quran bakal kena apes." Faisal tidak mengerti. Ia mencoba bertanya pada ketua RT, Pak Marwan, tapi hanya dijawab dengan kalimat pendek, "Kamu hati-hati, Sal. Di sini, ilmu agama bisa jadi bahaya." Puncaknya, suatu malam pintu rumahnya digedor. Beberapa preman desa datang. "Ngaji cukup buat diri sendiri. Jangan ngajarin orang lain." Ibunya ketakutan. Tapi Faisal tetap tenang. "Saya hanya mengajarkan Al-Quran. Apa itu salah? Di desa ini, ada yang gak suka cahaya, Mas. Kau tahu sendiri siapa." Sejak itu, suasana menjadi mencekam. Orang-orang menjauhi Faisal, bahkan anak-anak bersembunyi saat melihatnya. Di balik kejadian itu, Faisal tahu ini bukan sekadar ketakutan biasa. Ini lebih besar dari sekadar larangan manusia biasa. Faisal nekat menyelidiki. Ia mendatangi tanah lapang milik Juragan Salim yang katanya sering dijadikan tempat bermain anak-anak. Tapi saat malam, tanah itu sunyi mencekam. Di malam Jumat, Faisal diam-diam datang bersama temannya, Mamun, bekas santri yang kini menjadi petani. Mereka mengendap, bersembunyi di balik semak. Di tengah lapang, terlihat Juragan Salim dengan beberapa pria berpakaian hitam melakukan ritual. Api unggun menyala, asap kemenyan mengepul, dan sesajen terhampar. "Ya Gusti, dia pesugihan beneran," bisik Mamun. Tiba-tiba suara menggelegar memanggil nama Faisal. Sosok hitam tinggi besar muncul dari balik api. "Kau membawa cahaya ke tempat ini. Keluar." Faisal terguncang, tapi tak lari.
Ia mengambil Al-Quran kecil di saku bajunya dan membacakan ayat kursi. Suara makhluk itu melengking, api padam seketika. Juragan Salim terkapar pingsan. Malam itu mereka kabur. Tapi sejak itu, gangguan mulai datang ke rumah Faisal. Suara-suara di malam hari, benda bergerak sendiri, bahkan ibunya mendadak sakit. Faisal memutuskan tidak mundur. Ia berpuasa, berzikir, dan mengajak Mamun serta dua pemuda lain untuk sholat tahajud bersama di masjid. Mereka berdoa agar desa ini dibersihkan dari kejahatan. Malam-malam dilalui dengan serangan gaib. Ular muncul dari toilet, sosok bayangan menampakkan diri di jendela, bahkan masjid dilempari batu. Namun, setiap kali mereka membaca ayat-ayat suci, gangguan itu melemah. Hingga suatu malam, Faisal bermimpi bertemu seorang kakek berjubah putih. Cahaya tak pernah kalah dari gelap, nak. Teruskan perjuanganmu. Besok malam, bacalah surat Yasin di tanah itu. Malam berikutnya, Faisal dan rombongan kecilnya datang ke tanah Juragan Salim. Mereka membaca Yasin dengan suara lantang. Tanah itu bergetar, api menyembur dari dalam tanah, dan terdengar jeritan makhluk-makhluk tak kasat mata. Pagi harinya, kabar menyebar, Juragan Salim ditemukan tergolek lemas, matanya kosong. Semua pekerjanya kabur. Rumahnya terbakar dari dalam. Sejak kejadian itu, suasana desa berubah. Masjid kembali ramai, anak-anak kembali belajar ngaji, dan warga mulai berani berbicara. Ternyata, selama ini kita hidup dalam ketakutan karena sihir dan pesugihan. Faisal diangkat menjadi guru ngaji tetap oleh desa. Ia tak minta bayaran, hanya ingin ilmunya bermanfaat. Ibunya pun sembuh, wajahnya kembali ceria. Di suatu sore, Faisal duduk di beranda masjid sambil mengajari anak-anak Iqra. Matahari terbenam di ufuk barat, namun sinar keemasan tetap menyinari wajah-wajah kecil yang sedang belajar. Ilmu itu cahaya, kata Faisal, dan cahaya akan selalu menemukan jalannya, meski di tengah gelap gulita. Beberapa bulan setelah Juragan Salim menghilang, muncul seorang wanita muda dari kota yang mengaku sebagai cucunya. Namanya Rani. Ia membawa surat wasiat dan ingin menyumbangkan tanah warisan kakeknya untuk dijadikan taman pendidikan dan madrasah. Faisal sempat curiga, tapi setelah berbincang, Rani ternyata tak tahu menahu tentang pesugihan sang kakek. Ia justru ingin menebus dosa keluarga. Saya ingin tempat ini jadi ladang pahala, bukan kutukan. Tanah itu pun berubah menjadi taman Qur'ani. Anak-anak bisa bermain dan belajar, warga ikut gotong royong membangunnya. Sementara Faisal, kini tak hanya dikenal sebagai guru ngaji, tapi juga pemimpin moral desa. Namun, di suatu malam sunyi, Mamun berkata lirih. Kau tahu, Sal, masih ada satu sosok hitam yang sering kulihat di pohon tua dekat lapangan itu. Faisal hanya menatap langit malam. Selama ada yang terus membaca Al-Quran di sini, dia takkan bisa kembali. Dan malam itu, suara anak-anak membaca Iqra menggema dari masjid menembus kegelapan. 3 hari setelah pembangunan Taman Qur'ani dimulai, kejadian-kejadian aneh kembali mengusik warga. Pohon beringin tua di ujung lapangan, yang selama ini dibiarkan tumbuh liar, mulai mengeluarkan aroma anyir. Beberapa pekerja mengaku melihat sosok hitam tinggi besar berdiri diam di bawahnya. Kang Faisal, saya lihat bayangan hitam di atas pohon semalam, ujar Pak Jalal, tukang kayu yang membantu pembangunan. Dia ngeliatin saya, matanya merah. Faisal kembali memperkuat zikir malam bersama para pemuda. Ia tahu, belum semua energi jahat dari masa lalu benar-benar sirna. Ada jejak yang tertinggal, terikat di akar-akar pohon itu. Malam Jumat, Faisal bersama Mamun dan 2 orang lainnya melakukan doa khusus di sekitar pohon tersebut. Saat ayat-ayat suci dibaca, angin berhembus kencang, dan langit mendadak menggelap. Kilat menyambar di kejauhan, dan suara lolongan aneh terdengar dari arah hutan.
Tiba-tiba pohon itu berguncang hebat. Dari batangnya, keluar sosok hitam yang menyerupai siluet Juragan Salim, tapi matanya bukan lagi mata manusia. Kau telah mengambil semuanya dariku. Cahaya itu akan kuhapus. Faisal berdiri tegak, menggenggam mushaf kecil di tangan kanannya. Ia membaca ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Makhluk itu mengerang, tubuhnya mulai terbakar cahaya putih. Kembalilah ke tempatmu. Tempatmu bukan di bumi ini. Dalam ledakan cahaya, sosok itu menghilang, dan pohon beringin runtuh ke tanah. Keheningan kembali menyelimuti malam. Pagi harinya, Faisal mengumpulkan warga. Apa yang kita lawan bukan sekadar manusia, tapi keserakahan dan kegelapan yang mengakar di hati. Kita harus terus menjaga desa ini dengan ilmu dan iman. Rani, cucu Juragan Salim, berdiri di samping Faisal. Saya mohon maaf atas apa yang kakek saya lakukan. Tapi saya percaya, masa depan desa ini bisa lebih baik. Saya akan tinggal di sini, bantu mengajar dan mengabdi. Warga menyambut niat Rani dengan tangan terbuka. Dalam waktu singkat, taman pendidikan itu resmi dibuka, dan anak-anak dari desa tetangga mulai berdatangan. Namun, Faisal tahu perjuangan belum selesai. Ia kini menjadi simbol harapan, dan dalam diam, ia bersiap. Karena selama dunia masih memiliki kegelapan, cahaya harus tetap menyala. Beberapa minggu setelah pohon beringin runtuh, keajaiban perlahan terjadi di desa Kedung Jati. Ladang-ladang yang semula kering kembali subur, sungai yang dulu keruh kini mengalir jernih. Warga percaya bahwa itu berkah dari hilangnya energi negatif yang selama ini membelenggu desa. Namun bukan hanya alam yang berubah. Anak-anak mulai rajin datang ke Taman Qur'ani, bahkan dari desa-desa tetangga. Para orang tua pun ikut hadir, belajar mengaji dari dasar bersama Faisal dan Rani. Di sebuah kesempatan, datang seorang lelaki parubaya dari desa seberang, memperkenalkan diri sebagai Pak Dirman, mantan dukun yang telah tobat. Saya dengar kampung ini berubah sejak Al-Quran dikibarkan. Saya ingin ikut belajar kalau diperbolehkan. Faisal memeluk Pak Dirman tanpa banyak tanya. Ia tahu, ketika cahaya sudah menyentuh hati, tidak ada kata terlambat. Tapi di tengah semua kemajuan itu, ada yang mengawasi dari kejauhan. Seorang lelaki berpeci hitam dan jas panjang berdiri di tepi hutan. Wajahnya tak dikenal. Malam harinya, Mamun datang tergesa-gesa ke rumah Faisal. Kang, ada orang baru. Dia tinggal di rumah kosong bekas milik Juragan Salim. Warga nggak kenal dia. Tapi auranya nggak enak. Faisal hanya mengangguk. Ia tahu, pertarungan antara terang dan gelap tidak berakhir hanya karena satu pohon tumbang. Terkadang, kegelapan mencari jalan lain untuk kembali. Hari-hari berlalu, dan kehadiran lelaki misterius yang tinggal di rumah bekas Juragan Salim makin terasa mengganggu. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Tuan Gozali. Sopan, tapi dingin. Ia jarang keluar rumah, kecuali malam hari. Beberapa warga mulai bercerita soal kejadian-kejadian aneh kembali muncul. Lampu rumah yang padam sendiri, ayam yang mendadak mati, bahkan suara tangisan di tengah malam dari arah rumah tua itu. Faisal pun datang mengunjungi Tuan Gozali. Maaf, Pak. Saya ingin tahu, apakah Bapak punya hubungan dengan almarhum Juragan Salim? Tuan Gozali hanya tersenyum tipis. Saya hanya keluarga jauh. Datang untuk menuntaskan warisan yang belum selesai. Warisan apa, Pak? Ilmu yang dia tinggalkan. Faisal langsung sadar, orang ini bukan orang biasa. Malam itu, Faisal bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Tuan Gozali berdiri di tengah lapangan, tubuhnya menghitam, dan dari mulutnya keluar suara seperti geraman binatang. Di sekelilingnya, anak-anak berdiri kaku seperti patung. Faisal terbangun,
Tubuhnya gemetar. Besok paginya, Taman Qur'ani ditemukan penuh lumpur hitam. Tulisan-tulisan Iqra anak-anak terhapus. Rani menangis. Ada yang ingin tempat ini hancur. Faisal tahu, ini bukan lagi soal pesugihan. Ini soal warisan ilmu hitam yang masih hidup, mencari inang baru. Dan selama itu belum dilenyapkan, cahaya yang mereka perjuangkan akan terus diganggu. Faisal mengumpulkan para pemuda, ulama, dan tokoh masyarakat. Ia mengusulkan untuk mengadakan mujahadah akbar, doa bersama semalam suntuk untuk keselamatan desa. Tapi di saat yang sama, Tuan Ghazali menyusun kekuatan. Di ruang bawah tanah rumah tua itu, ia duduk di atas kain kafan, memegang kendi berisi darah. Matanya terbuka lebar. Jika mereka memanggil cahaya, maka aku akan memanggil kegelapan yang lebih tua dari malam itu sendiri. Malam mujahadah tiba. Langit desa Kedung Jati mendung, angin kencang menerpa, seakan alam ikut bersiap menghadapi pertempuran gaib yang akan terjadi. Masjid, halaman Taman Qur'ani, dan jalanan desa dipenuhi warga yang datang membawa sajadah, surban, dan mushaf. Mereka berkumpul, membaca zikir, syalawat, dan ayat-ayat suci yang menggema seperti tameng cahaya. Faisal berdiri di depan, memimpin zikir bersama para ulama kampung. Cahaya dari lampu-lampu minyak di sekeliling menciptakan bayangan panjang yang bergoyang di dinding. Rani, duduk di antara para ibu, menggenggam tasbih erat sambil berdoa lirih. Tepat tengah malam, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan menyergap seperti napas tertahan. Lalu terdengar lolongan panjang dari arah rumah tua. Langit mendadak merah darah. Awan menggulung, dan petir menyambar tanpa henti. Dari rumah itu, Tuan Ghazali muncul. Tapi bukan sebagai manusia. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya menghitam dan mengelupas. Dari matanya keluar api biru. Ia melayang, mendekati pusat keramaian dengan langkah yang tidak menyentuh tanah. Hentikan suara-suara kalian. Cahaya ini akan kuhancurkan. Suaranya menggema seperti guntur yang dililit dendam ribuan tahun. Faisal melangkah maju, mengangkat mushaf ke atas. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, kami tak akan takut. Para pemuda membentuk barisan, membaca ayat kursi serempak. Kilatan cahaya putih muncul dari arah barisan itu, seperti tameng suci yang memantulkan kekuatan kegelapan. Tuan Ghazali berteriak kesakitan. Sosoknya terbakar perlahan. Dari tubuhnya, keluar sosok-sosok kecil menyerupai kelelawar api, roh-roh pesugihan yang dulu ditanamkan Juragan Salim. Pak Dirman, mantan dukun, ikut berdiri. Dengan suara lantang, ia membacakan doa tolak bala yang diwarisinya dari guru sufinya dulu. Ya Allah, jangan biarkan desa ini jadi tanah tempat jin bersujud. Dalam ledakan cahaya terakhir, tubuh Ghazali pecah menjadi debu hitam yang terhembus angin. Langit kembali cerah. Embun turun pelan. Mujahadah usai. Tangis haru terdengar dari warga. Anak-anak bersujud, dan cahaya fajar perlahan menyapa desa yang akhirnya terbebas. Faisal menatap langit pagi. Pertarungan ini belum selesai. Tapi hari ini, kita menang. Dan kita akan terus menjaga cahaya ini. Beberapa bulan setelah malam mujahadah, Desa Kedung Jati mengalami perubahan besar. Jalan desa mulai diaspal, air bersih mengalir ke setiap rumah, dan anak-anak tidak hanya belajar mengaji, tapi juga matematika, ilmu alam, dan seni budaya. Semua berkat dukungan para donatur yang terinspirasi dari perjuangan Faisal. Taman Qur'ani resmi berubah menjadi pondok cahaya Quran, tempat anak-anak bisa menimba ilmu agama dan umum. Pak Dirman menjadi pembimbing rohani, sementara Rani membuka kelas pendidikan perempuan, mengajarkan keterampilan rumah tangga dan kewirausahaan. Suatu hari, Faisal duduk di serambi masjid, memandangi anak-anak yang bermain sambil membawa Iqra.
Ia menoleh ke arah makam Juragan Salim yang kini ditandai batu kecil dan sederhana di bawah pohon Kamboja. Saya tidak membencimu, Pak. Saya hanya ingin desa ini bebas dari belenggu gelap. Semoga Allah mengampunimu. Angin berhembus lembut, seolah menjadi jawaban dari alam. Di malam hari, Faisal bermimpi. Ia melihat langit Kedung Jati bersinar, dan dari langit itu turun cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang. Mereka hinggap di pundak anak-anak, di hati para ibu, dan di tangan para pemuda. Dalam mimpinya, suara lembut bergema. Selama ada yang menjaga ilmu dan keikhlasan, kegelapan tidak akan pernah kembali. Faisal terbangun dengan senyum. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi ia tak sendiri. Cahaya yang dulu hanya ada dalam hatinya, kini telah menular ke seluruh desa. Dan seperti yang diyakini sejak awal, cahaya tidak butuh tempat luas untuk hidup. Ia hanya butuh satu hati yang ikhlas untuk menyala. Tamat.